Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan dalam acara siaran radio di Suara Daya Indah bersama dengan Badan Narkotika Nasional tentang tema bagaimana seharusnya bulan puasa ini bisa berperan untuk menghentikan ketergantungan kita dengan narkoba. Berdasarkan pada apa yang telah kita sampaikan yang lalu, ketika ada yang bertanya sesungguhnya apa yang menjadi dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang sikap atau pandangan syariat Islam tentang penggunaan atau konsumsi narkoba. Maka waktu itu kita jawab bahwa baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW dan begitupun penalaran, ya, istimbat hukum, pengambilan kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada, itu menunjukkan bahwa memang narkoba ini disepakati oleh para ulama kita sebagai zat yang terlarang dan mengkonsumsinya adalah haram dalam pandangan agama kita. Yang pertama misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ayat ini merujuk pada satu makna bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari segala zat, segala material yang berbahaya bagi tubuh kita, yang dianggap sebagai tindakan menjerumuskan diri sendiri di dalam kebinasaan. Bahkan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Nah, kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hadis yang menggambarkan bagaimana orang yang bunuh diri itu, ketika dia bunuh diri misalnya dengan menjatuhkan dirinya dari gedung, maka di neraka jahanam nanti akan disediakan tempat yang tinggi, lalu Allah jatuhkan dia, jatuh, mati, naik lagi, jatuh, dan seterusnya. Begitupun ketika seorang itu membunuh dirinya dengan menusuk dadanya atau perutnya dengan belati, maka di akhirat kelak di neraka jahanam disediakan belati yang dia terus menusuk dirinya. Tusuk, mati, hidup lagi, tusuk, begitu terus selama-lamanya. Kemudian bagi orang yang minum racun, sama, Allah juga Subhanahu wa taala sediakan baginya racun yang dia minum selama-lamanya, ketika dia minum mati, dan seterusnya. Dan ini mungkin menggambarkan aktivitas bunuh diri secara langsung. Nah, seperti gambaran kita sebelumnya, menggunakan narkoba sesungguhnya bukan apa ya, mungkin tidak langsung mati, tetapi dia adalah proses kematian yang menyakitkan karena berlangsung lama dan bukan hanya membunuh diri sendiri, membunuh keluarga kita, membunuh anak-anak kita, masa depannya, istri kita, suami kita, membunuh secara perlahan, membunuh perlahan dan membunuh banyak orang. Keluarga besar kita akan jatuh kehormatannya, akan dihina di mana-mana dan lain sebagainya. Dan seperti gambaran kemarin, saya mendapati beberapa kasus keluarga yang karena narkoba, orang tuanya stres, orang tuanya sampai mengalami penyakit mental karena melihat putranya yang seperti itu. Yang namanya orang tua, ya, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, betapapun bejatnya, betapapun durjananya anak kita, kita tetap akan menaruh sayang sama dia. Apapun yang kita lakukan untuk bisa membuat dia bahagia, membuat dia sembuh. Bahkan ketika anak itu mungkin mencuri barang-barang di rumah, menjual motor, jual mobil, jual kulkas, handphone dia jual, seorang ibu tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali hanya bisa mendoakan. Tapi di sisi yang lain, fisiknya, psikisnya akan sakit dengan kondisi yang seperti itu. Maka ini mungkin nasihat bagi saya dan kepada siapapun di luar sana yang menggunakan narkoba.
Kalau tidak ada yang bisa menahan Anda dari menggunakan narkoba, sekarang pikir bagaimana ayah bunda. Pikir ibunda kita, betapa mereka ini menangis, betapa mereka ini siang malam memikirkan tentang bagaimana kehidupan kita. Kalau kita sendiri yang tidak memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain, maka ini pesan kami, siapapun yang menggunakan narkoba, kalau tidak ada lagi yang bisa menahan Anda untuk tidak menggunakan itu, maka pikir bagaimana ibu yang melahirkan kita, bagaimana ayah yang banting tulang beberapa puluh jam dalam sehari, bahkan mungkin 24 jam mereka ini bekerja untuk kebahagiaan kita, untuk bisa memastikan kita tersenyum. Lalu dengan entengnya kita menggunakan barang-barang haram yang sekali lagi bukan hanya membunuh Anda sendiri, tetapi juga itu membunuh keluarga besar Anda. Nah, makanya kesimpulannya sebenarnya tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang hukum narkoba. Tidak ada. Yang sepanjang yang saya tahu. Iya. Ya, baik dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak ada yang berselisih pendapat tentang hukum narkoba. Nah, mereka biasanya berselisih pendapat pada model hukuman. Mereka juga berselisih pendapat pada apakah zat narkoba itu najis atau tidak. Berbedanya di situ. Tetapi ketika dia dikonsumsi, maka mereka sepakat itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Iya.